Kita masih punya satu penanya lagi untuk Kang Adipura, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika, saya mau nanya sama Kang Adi ya. Gini loh Kang Adi, kan Kang Adi ini kan peran antagonis ya. Yang ibu-ibu tahu tuh kalau Kang Adi tuh mungkin ya kalau itu orang yang nggak baik ya kan, pasti pikirannya seperti itu karena terlalu menjiwai antagonisnya. Pertanyaan saya, kan saya punya suami yang susah dibilang, susah diberitahu dengan omongan baik, dengan perbuatan istri pun baik, tetap suami merasa diri laki-laki, dia seorang imam, ya kan. Suami saya kan untuk minum, untuk berjudi enggak, tapi yang saya sedihin itu sholat 5 waktunya yang nggak pernah sama sekali, satu waktu pun. Saya takut, masalahnya suami saya itu kan kerjanya bergelut di dunia driver online ya, yang dengan berhubungan dengan nyawa, membawa mobil, membawa orang gitu. Kita kan nggak tahu, husnul khotimah kan yang dibilang katanya kalau kita mati kita nggak tahu. Sedangkan usia saya dan suami pun semakin hari, semakin bulan itu berkurang kan ya Mas Adi. Itu yang saya takutin gitu loh. Untuk menegur suami supaya tersentuh hatinya, apa sih kuncinya? Sedangkan Kang Adi ini orang yang berantagonis, berperan, tapi kok bisa untuk membimbing istri. Jadi kayak ustadz bisa menghafal semua ayat-ayat Quran. Yang saya sedih itu hanya kekurangan suami saya, hanya sholat Mas Adi. Itu kan yang diperintahin sama Allah. Itu yang saya takutin Mas Adi. Gimana cara menegur suami saya untuk bisa menjalankan 1 rakaat sholat aja loh Mas Adi. Makasih, maaf kalau saya sampai nangis ya Mas Adi. Terima kasih. Masya Allah, Kang Adi mungkin bisa dijawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus banget pertanyaannya, tapi jujur saya kan suami buruk Bu di sinetron. Tapi ini rahasia yang sebenarnya saya buruk sebenarnya. Jadi kalau bicara mana baik antara saya dengan istri saya, yang baik itu istri saya. Saya bandel banget dulunya Bu, ngerasa muda, terkenal, uang ada kan, bandel saya. Jadi saya tuh bandel banget dulu. Dan saya menjadi tobat sekarang itu gara-gara istri saya, kebalik malah Bu. Setiap saya pulang syuting atau pulang dari saya nakal, itu istri saya gak pernah kasih saya kunci rumah. Jadi jam berapapun saya pulang, istri saya yang bukain pintu. Lagi monas mana, itu istri saya yang buka pintu. Dia buka pintu dan dia bilang, saya minta kuncinya biar gak ganggu kamu. Saya megang kunci, biar saya yang bukain kamu pintu. Ternyata setiap malam menunggu suaminya pulang, istri saya sholat. Dia doakan suaminya untuk menemukan jalan yang lurus. Dia doakan saya untuk kembali ke jalan yang lurus. Karena Rasul bersabda, kekuatan seorang mukmin adalah doa. Betul? Di surat 40 Gohir ayat 60, berdoalah kamu. Surat 2 Al-Baqarah 186, Allah kabulkan doa kamu karena Allah dekat. Jadi kenapa saya menjadi seperti sekarang? Bukan karena saya benar, bukan saya ajak istri saya ajak saya. Aslinya begitu. Tadi saya ngomong, istri saya kalau maghrib dia langsung sholat, saya masih nonton nonton berita Bu. Istri saya sabar, gak marah, sholat ayah enggak. Dia sabar, tapi dia sadar ketika dia sabar Allah beserta dia dan itu dalam momen Allah dekat dengan dia. Surat 2 Al-Baqarah 186 dan dia berdoa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa muttaqina imaman rabbit alimuqima sholati wa min dzurriyyati robbana taqabbal doa. Dia mohon kepada Allah. Jadikan pasangan hidupku dan anak cucuku penentram hatinya. Bayangin Bu, 1 tahun 365 hari dan saya syutingnya sampai pagi. Zaman dulu kan gak ada video call. Kirim foto, saya kirim foto tahun kapan lagi syuting pada saya ini. Tapi istri saya nungguin, gak marah, gak gini, sholat dong sayang, sholat mama takut. Enggak, karena laki-laki kan arogan kan.
Enggak, Bu. Dia doa terus. Ketika saya ngomong sama istri saya, sayang, kenapa? Saya mau tobat. Dia bilang, saya tahu. Karena saya yakin Allah mengabulkan doaku. Kebayang Bu, berapa puluh tahun saya bandelnya dan dia berdoa setiap malam. Dia nggak pernah tidur sampai saya pulang. Saya pikir mungkin matanya lebam gara-gara tidur. Ternyata dia lebam karena menangis mendoakan ayah suaminya pulang. Saya tidak pernah menjadi seperti sekarang tanpa adanya pasangan hidup saya. Jadi jangan pernah lelah berdoa. Dan jangan pernah pasif atau merasa tidak berhasil dengan doanya. Karena Allah maha mendengar, maha melihat ya. Jadi saran saya doakan. Cuman kalau mau mendoa sama suami atau ngomong sama suami. Kan suami lagi digoda setan nih ya. Adipura kan dulu lagi digoda setan kan. Istri saya nggak gini, yang sholat enggak loh. Sebelum ngajak sholat dia ngomong gini. Tapi dalam hatinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Robi, a'udzubika min hamazati sayatin wajubika Robi ajadurun. Ya Allah lindungi aku dan pasangan hidupku dari bisikan dan kedatangan setan ya Allah. Dia baca berulang-ulang sampai setelah itu baru dia ngomong, yang sholat yuk. Karena kan sebenarnya manusia itu lagi digoda iblis depan, belakang, kanan, kiri kan. Suami ibu sendiri digodanya depan, belakang, kanan, kiri. Udah liur, bu liur. Tambah ibu 1, 5. Jadi marah ke ibunya. Benar. Makanya sebelum kita ngajakin itu minta dulu. Itu serius. Karena memang kita diganggu setan ya. Jadi jangan pernah berusaha merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita. Maka rubah cara kita. Mohon perlindungan kepada Allah dari segala godaan setan. Buat diri kita dan pasangan dan anak cucu. Baru kita minta kepada Allah. Karena kekuatan seorang mukmin adalah doa. Sementara itu saja ya. Jadi sekali lagi saya bersyukur. Saya mendapatkan pasangan hidup saya yang soleha. Yang membimbing saya menjadi lebih baik. Kebalik Pak Ustadz. Beneran isi saya dari saya. Masya Allah. Jadi intinya Kang Adi. Jangan lelah berdoa ya Bu ya. Benar ya. Doa itu kekuatan kita kok. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk guru-guru kita, Coach Akil, Ustadz Ransi dan juga Kang Adi. Pemirsa Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda, nanti kita akan berdoa bersama dan bermuhasabah bersama sesaat lagi. Ya Allah, maafkan aku. Aku selama ini banyak salah yang terus aku lakukan secara terus-menerus. Ya Allah, aku senantiasa gunakan lisanku untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik.